Mudah-mudahan ya, warga Nahdien wabil khusus para pengurus NU dari tingkat pusat sampai daerah itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua NU Wonogiri. Ada oknum yang ingin dan sengaja membelokkan sejarah Wali Songo, dan ada oknum yang dengan sengaja membelokkan sejarah bangsa dan negara. Selalu saya sampaikan, apapun dia, siapapun orangnya, dari organisasi mana, bila mempunyai niat dengan sengaja membelokkan sejarah tersebut, berarti dia punya agenda besar dan agenda jahat untuk menghancurkan NU dan yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, siapkah untuk berjuang menghadapi kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan NU dan bangsa Indonesia? Siap! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya barusan menampilkan ya tentang himbauan dari Ketua NU tersebut ya, itu mengajak kepada seluruh elemen pengurus Nahdlatul Ulama dan juga warga Nahdien dan Nahdiyat untuk bersama-sama berjuang meluruskan sejarah bangsa dan sejarah Wali Songo, wabil khusus sejarah NU. Di mana sejarah bangsa, sejarah Wali Songo dan NU ini sudah banyak terbukti dibelokkan oleh klan Pahlawi. Fakta, data, dan buktinya ada. Sehingga tenang saja, banyak beberapa netizen itu yang komen, kalau memang itu dianggap pembelokan sejarah, pemalsuan silsilah dan makam, kenapa nggak dilaporkan ke pihak yang berwajib? Makanya saya bilang, tenang saja. Jadi semua itu butuh proses. Butuh proses penelusuran, butuh proses pembuktian, butuh proses untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tentunya itu akan berangkat dari diskusi atau debat seputar ilmu nasab tentang keabsahan klan Pahlawi dan Wali Songo. Dari situ ya nanti akan ada tes DNA bersama-sama. Kemudian baru akan ada konsekuensi hukum yang berlaku setelah itu. Akan tetapi ya, di antara sekian banyak teman-teman yang ikut berkomentar yang memiliki harapan besar untuk segera dilaksanakannya diskusi atau debat seputar ilmu nasab, keabsahan nasabnya klan Pahlawi dan Wali Songo ini, ada juga di antara mereka itu yang pesimis akan terjadinya debat atau diskusi seputar ilmu nasab ini. Bahkan sampai ada yang mengatakan, kayaknya Robito tidak mungkin akan hadir. Gitu ya. Kita lihat aja nanti ke depannya. Bagaimana nanti panitia itu menyusun
acara dengan berbagai macam ketentuan yang berlaku dan konsekuensi bagi siapapun yang mangkir, atau konsekuensi bagi siapapun yang tidak diterima hujahnya di dalam mempertahankan keabsahan silsilah nasabnya. Ya, kembali lagi, tidak perlu kita itu berandai-andai, atau tidak perlu kita itu mengeluarkan statement-statement di kolom komentar, baik itu di video saya atau di video teman-teman konten kreator yang lain, yang seakan-akan itu meramalkan kejadian yang akan datang tentang masalah polemik nasab ini. Kenapa? Karena ternyata beberapa statement yang meramalkan polemik nasab ini akan berhenti setelah pemilu. Karena mungkin menurut mereka ini berkaitan dengan politik menjelang pemilu. Ternyata kan tidak. Sampai sekarang tetap berjalan, bahkan lebih hangat lagi. Karena memang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada hubungannya dengan pemilu. Ini murni ya hak dan tanggung jawab keluarga besar keturunan Wali Songo di dalam meluruskan sejarah leluhurnya dan silsilah nasabnya Wali Songo yang diklaim sepihak oleh klan Ba'alawi, baik itu dari sisi MDRA-nya maupun oknumnya. Karena jelas ya, rekam jejaknya banyak, di mana mereka itu, klan Ba'alawi itu bukan hanya 1-2 orang, tapi hampir menyeluruh. Mereka mengatakan bahwasanya Wali Songo itu bagian dari klan Ba'alawi. Dan klaim itu sebenarnya untuk melegitimasi keberadaan mereka di bumi Nusantara. Artinya dijadikan sebagai kekuatan hujah atas pengakuannya sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada narasi yang mengatakan, kalau Anda menolak Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa dan bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW nasabnya, maka itu sama saja Anda membatalkan nasabnya Wali Songo. Nah, ini kan tidak benar secara fakta dan sejarah. Kenapa? Ya, ilmu nasab itu, ya, rujukannya itu adalah catatan-catatan kuno yang kita kenal dengan manuskrip. Karena ini berbicara dengan ketersambungan nasab yang jauh, gitu loh. Sehingga statement yang dibangun oleh Ustaz Idrus Romli yang mengatakan bahwasanya hasil Bahsul Masail Ulama Internasional itu melarang untuk menggunakan tes DNA sebagai pembatal nasab seseorang, itu tidak relevan dengan permasalahan ini. Karena yang dibahas oleh keputusan Bahsul Masail Internasional itu nasab yang dekat, bukan nasab yang jauh. Kalau nasab yang jauh, ya memang harus tes DNA. Kalau tidak terkonfirmasi secara fakta dan data sejarah kuno, maka harus tes DNA. Gitu loh. Atau ada faktanya, ada datanya, tapi diragukan ketersambungannya karena ada keterputusan riwayat, maka ya harus tes DNA. Gitu. Makanya kenapa nanti, ya ini sebagai informasi awal saja. Jadi rangkaian acara diskusi ilmu nasab di dalam menakar keabsahan Ba'alawi dan Wali Songo itu sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi, itu pertama adalah debat tentang ilmu nasab. Ya, setelah itu akan diadakan tes DNA antara masing-masing kandidat. Itu. Nah, baru yang ketiga itu, ya seperti kemarin yang disampaikan, bagi mereka-mereka yang ternyata terbukti melakukan pembelokan sejarah dan pemalsuan makam, maka ada konsekuensinya secara hukum. Gitu loh. Makanya ini proses persiapan diskusi akbar ini bukan sehari 2 hari, Pak. Gitu loh. Ya. Karena kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dan harus menghubungi seluruh instansi yang terkait
gitu loh, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kira-kira demikian dari saya. Mudah-mudahan ya, warga Nahdien Nahdiyat, wabil khusus para pengurus NU dari tingkat pusat sampai daerah itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua NU Wonogiri. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.